Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau! Selamat pagi dunia, asik. Kali ini saya akan membahas dupa selaras. Di pagi yang indah ini. Cuaca ya memang sedang mendung-mendung, tapi dengan hati, pikiran, dan tubuh yang selaras, apapun bisa kita jalani dengan tenang. Cakep ya. Cakep ya. Ini dupa panjangnya 32 cm ya. Gokil ya, keren ya. Cendana. Tapi ada mix up sedikit ya. Jadi sehingga dia bisa memberikan keunikan aroma tersendiri. Ini sekilo ya, sekilo, terus harganya 170.000 per kilo. Tuh, coba kita eksekusi, coba kita bakar ya. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Kalau boleh dalam membakar sebuah karya aroma, jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jika memungkinkan, jangan terlalu menaruh harapan besar terhadap sebuah karya yang melalui kita maupun melalui orang lain. Sebuah karya itu adalah keindahan. Nikmati apa adanya, alami. Itu adalah kesempatan kita untuk bisa menempuh pengalaman-pengalaman baru. Itulah kesempatan kita untuk bisa terhubung di momen saat ini. Karena apa? Karena kita telah mengeksitasi dengan rasa syukur. Kita telah menikmati sebuah keindahan. Apapun itu, entah itu karya seni aroma, seni lukis, seni vokal, seni peran, apapun itu yang sifatnya indah, mengalir dari hati seseorang, yang muncul dari hatinya, yang memberikan intensi yang jernih, sehingga kejernihan itu bisa membersihkan saluran-saluran yang ada di dalam diri kita. Entah itu saluran lapisan tubuh fisik, lapisan tubuh mental, maupun lapisan tubuh energi kita. Itu sangatlah diperlukan. Kesenian-kesenian yang hadir, yang ditelurkan oleh manusia-manusia sejati, manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk memperindah dunia ini, adalah kesempatan kita untuk menciptakan ruang hening, ruang yang damai dalam diri kita. Karena kita eling. Jadi karya seni itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita eling, sadar bahwa kita dipenuhi dengan keindahan-keindahan, termasuk karya seni aroma ini selaras dengan kesadaran kita bahwa di sekeliling kita ini penuh dengan keindahan. Apakah mungkin kita juari, kalau orang Bali bilang ya, ketika kita sudah berada di taman yang indah? Apakah kita mau untuk merusaknya? Apakah seseorang yang berbahagia, apakah seseorang yang dengan sukacita bersedia untuk menyakiti orang sambil tersenyum? Enggak mungkin, tidak. Biasanya mereka yang menyakiti, yang ingin merusak sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang tidak indah dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Itulah mengapa kita perlu dikelilingi dengan sesuatu yang indah. Atau kita perlu menempatkan diri kita di sekitar aroma-aroma yang mantap jiwa. Karya-karya seni yang indah. Agar kita bisa senada, agar kita bisa selaras dengan semesta. Cakep. Tanpa berlama-lama lagi. Sudah lama sih saya ngocehnya. Mari kita coba. Kental banget ya aroma cendana. Ini dia merupakan gabungan. Ada selipan
bahan-bahan yang base note banget ya, sehingga dia bisa nge-ground, bisa ngikat gitu. Tidak terlalu tinggi menjulang. Biasanya kalau bahasa cendana itu bahasa langit. Kenapa saya mengungkapkan bahwa ini adalah dupa selaras? Sesuatu yang berlebihan itu tidaklah pantas untuk bisa bersanding dengan apapun yang sedang seirama dengan semesta. Oleh karenanya, ketika kita selalu merasa lebih dari yang lain, tak ada ruang kehangatan di sana. Tidak ada. Yang ada sepi. Ketika Anda sudah merasa di puncak, apa yang Anda lihat? Puncak tempatnya kecil. Tak banyak orang bisa berdiri di puncak. Sehingga kita pun akan secara default menghidupkan mode ego kita agar kita bisa mempertahankan diri, bukan agar tidak terjatuh. Kita yang berusaha untuk menjatuhkan orang. Muncul kekhawatiran, muncul kecemasan. Siapa yang nanti yang akan menjatuhkan saya? Itu ketika kita berada di puncak, ketika kita selalu merasa di atas. Kita punya kebanggaan, kita punya sesuatu yang mengikat kita. Kebanggaan itu jika tidak disadari akan mengikat kita. Sifatnya rapuh, rawan diserang. Oleh karena itu berhati-hatilah kawan. Tetaplah sadar, tetaplah ground. Dupa ini mengingatkan kita untuk nge-ground. Saya menyelipkan beberapa bahan-bahan yang base note-nya kuat. Namun teman-teman akan mengetahui kok, oh ini dia nih, bahannya ini gitu. Jadi ini sebuah teka-teki yang terselip di karya ini. Jadi cendana kan sifatnya terbang ke atas, membuat orang bisa masuk ke transendensi yang asik, bertransformasi kesadaran yang masuklah gitu ke tingkat-tingkat kesadaran yang lebih luas. Namun ada yang saya selipkan di sini, cas, sehingga dia selaras, ditarik dia ke bawah, namun tidak terlalu dominan. Semuanya dilantunkan dengan nada yang ciamik, sehingga note-note-nya itu seimbang, selaras. Makanya ketika saya pertama kali mencoba meracik aroma ini dan pas keluar ini selaras sekali, selaras sekali. Jadi ini sangat berguna bagi para sahabat yang masih merasa labil gitu ya, nggak seimbang. Dan ketidakseimbangan itu bisa terjadi pada siapa saja, sama saya juga masih bisa. Tapi tugasnya kita itu sebagai nahkoda, ibarat kapal laut. Jika kita biarkan itu kendalinya dikendalikan oleh gelombang air laut, yang seharusnya kita berada menuju ke utara, dia akan menyimpang, terdeviasi terus. Dan apa yang terjadi, deviasi sekian derajat saja, itu akan menyimpang jauh dari arah yang kita tuju. Tugasnya kita kendali kapal itu. Tugasnya kesadaran adalah mengendalikan kendali kapal tubuh sang diri kita ini, yang ditugaskan di dunia ini untuk mengalami, untuk menjalani, untuk melangkah di sini. Lakukan dengan kesadaran penuh. Dan dupa ini membantu kita dengan menemani kita di setiap langkah kita. Setiap kita merasa tidak seimbang, setiap kita merasa goyah, setiap kita merasa ada something yang kurang, setiap kita merasa ada something yang belum selesai, dibantu dengan dupa ini, dibakar, duduk kita, hening sejenak. Kemudian kita runut kembali apa yang menjadi dasar-dasar kita melangkah, sehingga kita eling. Terima kasih.
seperti recharge kembali, tapi dengan cara yang cantik. Ini teman yang asik ini. Teman ini membantu kita untuk menyelaraskan diri kita. Karena dia sendiri adalah faktor keselarasan. Dia sendiri sedang mengalami keselarasan. Aroma cendananya itu diseimbangkan dengan X itu. Unsur X itu yang teman-teman akan yang sensitif. Ya, makanya ini termasuk olah rasa. Kalau di seni teater itu olah rasa itu membantu kita untuk lebih sensitif ya. Untuk kita bisa mendalami peran kita. Untuk bisa mengasah lagi lebih indah lagi, seperti berlian yang diasah menjadi lebih cantik. Olah rasa. Dengan olah rasa tuh teman-teman yang sering menikmati aroma dupa, sering mengalami karya-karya seni aroma itu, betapa beruntungnya akan menemukan X itu. Akan menemukan unsur X itu yang saya selipkan di sini. Dan saya begitu senang kembali menikmati aroma ini. Seperti ketemu teman lama. Kemana aja lu? Sorry. Soalnya dengan kesibukan gitu kan. Apalagi dengan banyaknya jenis dupa kan, jadi baru jadi saya punya dupa selaras. Iseng aja tadi pagi kan, dapat mood gitu kan. Ayo kita bikin konten. Comot yang mana ini pas ketemu nih, Cas, kayaknya kita udah pernah ketemu nih. Bos, kan lu yang bikin gue. Gitu kata si selaras. Saya pun berpikir, kemana aja lu? Ketemu CS gitu ya, kata lama gitu kan baru ketemu. Tos dulu dong. Asik. Jadi setiap personal itu akan punya reaksi yang berbeda-beda ketika dia bisa menikmati keindahan-keindahan yang disajikan oleh si dupa ini. Anda bisa tertawa, Anda bisa menangis juga, karena di situ responnya tubuh. Tubuh perlunya apa? Anda bisa tidur, Anda juga bisa muntah. Suatu hari ada teman yang menikmati dupa ini, dia muntah di depan saya. Saya tidak tersinggung, karena memang itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh saya, momen itu. Dibutuhkan oleh dia. Saya memaknainya, dia perlu detoksifikasi di dalam tubuhnya. Namun beberapa hari kemudian, dia mencoba membawakan dupa ini. Reaksinya berbeda, tidak muntah. Namun ada beberapa juga orang yang dia memang tidak cocok dengan suatu aroma. Memang berusaha menghindari. Ya itu fine. Jadi aroma, karya-karya seni aroma itu begitu personal. Kita bisa melihatnya ini sebagai tamu yang asik. Di sisi yang lain, orang tidak bisa melihat ini sebagai tamu yang asik. Kita bisa melihat bahwa hujan itu begitu menguntungkan buat kita. Ada beberapa orang tidak melihat hujan itu menguntungkan buat dia. Relatif, begitu relatif. Oleh karenanya, hadapi, alami setiap kehadiran tamu-tamu kita yang hadir di depan kita, di hadapan kita, itu adalah untuk memperkaya kita, memperkaya pengalaman kita, memperkaya sudut pandang kita. Terima dengan sukacita, hadapi dengan antusias, lakukan dengan penuh kesadaran, dan terima dengan kesediaan seutuhnya. Tidak ada yang kita pilah-pilah. Terima, sadari kehadirannya. Seperti makan gado-gado itu, saya nggak mau makan telurnya, saya nggak mau makan ini. Kebiasaan kita untuk memilah-milah itu. Tidak mau menerima apa adanya dengan utuh, apapun yang terjadi. Tidak banyak yang kita dapat. Kita hanya justru mengalami pengulangan
pengulangan pola yang semu. Tak banyak yang kita alami. Padahal kita di sini adalah untuk menjalani momen saat ini, terhubung di momen saat ini, bergumul, bergulat dengan presentnya kita, hadiahnya kita. Present itu hadiah. Alami seutuhnya. Panjangnya 32 cm ya dupa ini ya, dan memang ini memang asik lah, kayak memang ketemu teman lama. Kemana aja loh? Karena setiap hari saya menghadapi aroma-aroma yang berbeda, terus ketemu lagi dengan dupa ini seperti kayak kembali lagi ke masa di mana saya meracik dupa ini. Oke, ya. Rasanya gitu aja ya guys. Perbincangan kita tentang dupa selaras. Dupa selaras. Dupa selaras. Cakep punya. Ini buat kado juga oke nih ya kan. Jadi kan ya nggak yang abal-abal, nggak yang omon-omon. Ngikutin tren omongan sekarang lah kan. Walaupun sekarang tim itu sedang banyak dicaci. Tapi tenanglah, untuk yang merasa dicaci atau yang sedang mencaci, cobalah sadari. Cobalah sering ngacak ya, yang sering mencaci. Ada juga belum bagus-bagus amat. Kalau yang dicaci, bersyukurlah. Bukannya gimana, bukan saya syukurin, bukan begitu. Kesempatan kita mendapatkan cacian adalah kesempatan kita untuk melepas chain of karma. Rantai karma kita dilepas oleh semesta dengan cara yang indah. Kita sedang menyaksikan tarian Tuhan yang indah. Alami, nikmati. Bukannya kita terlalu naif untuk tidak mau menerima kenyataan. Sesuatu tragedi maupun komedi itu dilihat dari sudut pandang saja. Tergantung dari sudut pandang. Jika kita memperluas perspektif kita, sebuah tragedi bisa jadi komedi. Kebodohan-kebodohan yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, yang membuat saya bangkrut waktu itu, menjadi sebuah tertawaan bagi diri saya di saat ini. Mengapa saya melakukan kebodohan itu? Karena saya tidak menaruh jangkar di sana. Saya tidak terikat lagi dengan pengalaman itu. Saya tidak menaruh jangkar penuh energi lagi di sana. Energinya sudah saya alirkan kemana-mana. Perasaan itu masih ada. Saya siapkan tempat yang indah di ruang hati saya. Perasaan kecewa itu. Saya tidak berusaha untuk mengusirnya. Saya sadari kehadirannya. Ya begitu. Jadi kalau suatu saat ada ketika kita sedang curhat, kita ngomongin masalah kita yang begitu berat bagi kita, dan ada seseorang melihat itu adalah sebuah beban yang ringan, jangan tersinggung. Itu perspektif. Jangan tersinggung. Beban yang kita alami belum tentu berat oleh orang-orang yang mendengarnya. Belum tentu berat. Jadi jangan merasa yang paling menderita. Jadi kembali lagi ketika kita masuk ke kondisi merasa, itu tuh memang buat kita buta. Well guys, thank you ya. Daripada ocehan saya semakin lama, semakin ngelantur, semakin membias, mending saya pamit dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya masih perlu komen kritik apa saja yang sifatnya membangun. Dan cekidot dong dukonya. Hanya 170.000 per kilo. Gak rugi deh. Well, thank you. Saya Inyoman Mahamud. Watau!